Salam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati untuk dipenuhi dengan Roh-Mu. Berikanlah penerangan dan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini judul satelit kita adalah Mujizat Masih Ada. Firman Tuhan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima, bunyinya demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita tentunya berharap pada mujizat, terlebih di saat-saat menghadapi krisis dan juga berbagai problem-problem di dalam hidup kita. Bacaan kita hari ini ada suatu pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, di mana Yesus membuat mujizat yang pertama. Dikatakan di sana air diubah menjadi anggur. Seperti keadaan di Kana itu, kita pun mungkin saat ini mengharapkan mujizat dari Tuhan terjadi bagi kita masing-masing. Saudara juga mungkin sudah berdoa lama untuk penyakit yang diderita, atau memerlukan pertolongan untuk sebuah keajaiban atas pergumulan yang sedang saudara hadapi, atau juga saudara membutuhkan pekerjaan, atau saudara bergumul dengan anak-anak yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, atau juga saudara bergumul dengan mengharapkan keturunan yang belum didapatkan, dan berbagai macam pergumulan-pergumulan yang lain. Dari peristiwa di Kana ini saya mencatat ada 3 perkara penentu di mana mujizat itu terjadi. Yang pertama yaitu kehadiran Yesus. Alkitab mencatat bahwa Yesus diundang juga ke pesta itu. Kehadiran Yesus dalam hidup kita menjadi faktor penentu utama terjadinya mujizat, sebab tanpa Yesus tidak ada mujizat. Yang kedua yaitu waktunya Tuhan. Ketika Ibu Maria datang memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur, Yesus menjawab, "Waktuku belum tiba." Seringkali kita mengeluh dan mungkin juga terburu-buru untuk sebuah mujizat. Kita harus belajar untuk menyerahkan setiap hidup kita diproses menurut waktunya Tuhan. Tuhan tidak bekerja karena desakan dan ancaman saat kita berdoa, tetapi Tuhan bekerja menurut kedaulatan dan kemahatauannya. Yang ketiga kuncinya adalah taat akan firman Tuhan. Sekalipun Yesus berkata saatnya belum tiba, Maria berpesan kepada para pelayan-pelayan itu berkata, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ketika Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi setiap basi, setiap tempayan itu penuh dengan air, dan menyuruhnya membawa kepada pemimpin pesta, para pelayan itu melakukan dengan taat seperti yang disuruhkan Yesus. Sebagaimana kita baca di ayat 6-8.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita melihat ketaatan pelayan itu sesuai dengan perintah Maria dan juga apa yang Yesus katakan. Isi, mereka isi, bawa, dan mereka bawa. Saudara-saudara, apakah saudara sedang menantikan mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara? Saya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ia adalah Tuhan yang sama, kuasanya sama sebagai pembuat mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Marilah kita memastikan bahwa Yesus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Memastikan bahwa kita adalah anak-anaknya yang telah ditebus oleh darahnya dan telah menerima karunia keselamatan dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dengan demikian Yesus ada dalam hidup kita. Selanjutnya, biarkanlah Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukankah Yesus juga berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Dan jangan lupa, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun hal itu mustahil untuk dilakukan, yang diperlukan adalah ketaatan kita, bukan argumentasi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.